Halo, kali ini kita akan bertanya-tanya kepada salah seorang pemuda yang memang sangat inspiratif dalam bidang pertanian ya. Dia salah satu jebolan dari Jepang yang sekarang aktif dalam pembudidayaan tanaman. Nah, nggak usah banyak-banyak, kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau. Namanya Mas Husnul Arifin. Gimana ceritanya? Jangan lupa tonton sampai selesai. Mas, ini kalau boleh tahu di sini yang dikembangin apa aja, Mas? Yang di sini yang saya kembangkan yaitu pembibitan buah-buahan, diantaranya yaitu buah durian, alpukat, lengkeng, dan juga rambutan, jeruk, dan lain-lain. Di sini saya kembangkan. Kenapa ngembangin tanaman sih, Mas? Karena saya suka tanaman yang pertama. Kenapa kok suka tanaman? Ya, saya kehidupan dari awal tuh dari kampung ya Mas ya. Udah suka banget yang namanya dengan pepohonan, dan ketika kita hidup semakin lama semakin dewasa kita juga tahu yang namanya global warming atau pemanasan global. Untuk itu ya kita sebagai pemuda yang bertanggung jawab untuk masa depan, tidak salahnya kita harus menjaga ekosistem dunia ini dengan cara menanam pohon seperti itu. Kalau ilmu pertanian didapat dari mana, Mas? Ilmu pertanian yang saya dapat ya awal-awal itu otodidak, dengan mencintai dari SMP itu udah mencintai namanya pertanian. Dari bapak saya, keluarga saya semua adalah petani. Nah, terus selain itu gimana, Mas? Kemudian saya aktif di Karang Taruna, kemudian saya melobi dinas, kemudian dinas memberikan peluang yaitu untuk pelatihan seleksi magang Jepang. Kemudian saya mengikuti seleksi itu di Kota Jambi, kemudian seleksi lagi di Cinagara ya, Jawa Barat. Kemudian alhamdulillah terseleksi dan saya alhamdulillah tahun 2015 itu diberangkatkan oleh pemerintah Indonesia, Kementerian Pertanian, yaitu ke Jepang selama 2 tahun 2 bulan. Di sana belajar apa aja, Mas, di Jepang? Di Jepang saya pelajari yaitu sayur-sayuran ya Mas ya. Tapi sistem mekanisasi, yaitu sistem yang menggunakan peralatan yang modern, dan saya mengembangkan yaitu tanaman timun yang disambung dengan labu. Itu tingkat produksinya lebih banyak dan umurnya juga lebih panjang sekali. Perbedaan dunia pertanian di Jepang sama di Indonesia menurut Mas sendiri gimana? Perbedaan yang mendasar yaitu teknologinya ya. Teknologinya di sana kan yang kita tahu teknologi sudah mulai maju, dan peralatan pertanian juga di sana sudah diproduksi oleh negaranya sendiri. Makanya di sana bisa lebih maju karena itu. Yang kedua yaitu SDM ya Mas ya, sumber daya manusianya. Kalau di kita mungkin petani itu terbilangnya petani yang bukan pilihan tetapi petani yang pelarian. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kan sudah tidak ada kerjaan lagi, kita harus menjadi petani ya. Kalau di Jepang itu sebagai pilihan. Kenapa? Karena yang saya temui di sana orang-orang kaya di sana pasti seorang petani. Itu kenapa? Karena dia lahannya luas, terus produksinya juga lumayan banyak gitu. Jadi dia bisa mengalahkan pegawai-pegawai itu gajinya seperti itu. Kalau iklim sendiri sebenarnya Indonesia sama Jepang itu bagusan mana kalau soal iklim? Kalau soal iklim itu ya tetap di kita. Kenapa? Di kita karena di bawah garis khatulistiwa ya. Kita 12 bulan tersinari oleh matahari terus, dan dalam satu hari itu kan juga kita tahu bahwa tingkat panasnya juga pasti paling panjang dibandingkan ketika di Jepang itu. Mungkin pas waktu musim dingin itu berbeda sekali dengan Indonesia. Musim salju dia panasnya nggak begitu panas kayak di Indonesia gitu. Iklim tidak begitu ekstrim karena kita tidak ada salju dan tidak ada musim dingin gitu kan. Seperti itu Mas. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu untuk pengembangan pertanian lebih potensial ya.
Kalau sangat besar alam sekali kita itu sangat mendukung sekali alam kita untuk di industri pertanian berkembang itu sangat mendukung sekali. Cuman di kita kan kendalanya yaitu di sumber daya manusianya. Kita belum sampai ke situ. Jadi SDM-nya juga harus di ini ya, Mas. Insya Allah kalau SDM-nya diperbaiki, insya Allah ya kita lebih maju. Kita tahu kan dalam sejarah bahwa rempah-rempah itu dari mana kalau nggak dari Indonesia kan. Sedangkan kita suplai minyak dari Eropa dan dunia sekarang masih di Indonesia, yaitu kelapa sawit Indonesia. Terus kopi juga, kopi kita juga mendunia gitu. Tembakau kita, tembakau walaupun isu-isu tentang rokok itu, tapi tembakau kita tetap tembakau yang terbaik. Seperti itu, Mas. Kalau dari yang didapat dari Jepang dan diimplementasikan di Kota Banjar, ini apa Mas sama Mas? Yang saya implementasikan di sini yaitu ya mungkin grafting ya, atau perkawinan. Kalau bisa dibilang kalau di SD kita ya, kalau pelajaran ada okulasi, ada enten gitu kan. Jadi menyambungkan antara batang bawah dengan batang atas, itu yang kita kembangkan, itu durian sekarang ya. Durian, bagaimana durian itu bisa memproduksi secara maksimal dengan umur yang relatif singkat, itu bisa kita aplikasikan ke dalam agrobisnis atau berbasis dengan gimana supaya mendapatkan keuntungan dari itu tapi biaya produksi kita rendah, seperti itu Mas. Kalau ini dari bisnis yang sekarang digeluti, ini biasanya dijualnya kemana aja Mas? Untuk saat ini penjualan saya ya saat ini di Pulau Jawa saja untuk penjualan ini, tapi kemudian saya akan ekspansi nanti ke Pulau Sumatera ya, khususnya Jambi. Mungkin ini di Juli ini nanti kita akan merambah ke sana. Kalau bisa kita akan merambah semua pulau di Indonesia, karena potensi buah-buahan di Indonesia itu sangat bagus sekali. Kita tahu produksi kita pasti bagus karena alam kita mendukung. Yang kedua yaitu kita gimana caranya kita bisa ekspor. Ya kita nggak usah muluk-muluk lah, mungkin ekspornya nggak usah banyak-banyak ya, beberapa ton saja, tetapi kita harus mencoba itu, karena kita tidak mau dan tidak boleh tertinggal oleh negara-negara bagian Asia yang lain seperti Thailand itu kan, Malaysia kan ekspornya sudah lumayan, tapi kita harus bisa gimana caranya kita bisa ekspor. Nah ini Mas kan sebagai pemuda ya, pemuda ini tantangan pemuda di bidang ini dunia tanaman itu seperti apa Mas? Tantangan kita yaitu mengedukasi masyarakat supaya dia menginvestasikan sebagian hartanya itu ke dunia pertanian. Kenapa kok begitu menantang sekali? Karena tidak semua orang itu mau berinvestasi di bidang pertanian, karena dia tidak bisa melihat jangka panjangnya. Kalau kita tahu pilihan orang ya, beli mobil atau beli tanah atau beli perkebunan, pasti banyak orang yang kalau punya uang pasti beli mobil dulu nih gitu, karena itu juga dipengaruhi oleh literasi keuangan mereka sangat rendah atau gengsi mereka sangat tinggi. Itu yang terjadi seperti itu. Kalau harapannya Mas dari Mas sendiri untuk bisnis di bidang tanaman seperti apa Mas? Harapan saya semua pihak saya minta bisa berkolaborasi. Mulai dari pemerintahan sampai swastanya, kita harus kerjasama lah, kolaborasi untuk menciptakan lapangan kerja di kampung kita. Karena sadar atau tidak sadar kita punya potensi yang gede banget untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui bidang pertanian. Untuk Anda yang bekerja di perusahaan, mungkin punya tanah di kampung, sebaiknya kita harus menanam, mulai menginvestasikan kita di perkebunan buah-buahan yang di perusahaan-perusahaan yang gede. CSR-nya sebaiknya itu seperti apa ya? Sebaiknya kita harus menggali potensi-potensi kampung, terutama seperti isu global warming ini. Kalau tidak kita siasati dengan menanam pohon buah-buahan, ya nantinya akan
berdampak buruk bagi anak cucu kita.